Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam perkuliahan daring dari mata kuliah Manajemen Risiko dan Kontrol Sistem Informasi dan Teknologi Informasi. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teori dasar dari salah satu langkah di dalam proses manajemen risiko yang disebut dengan identifikasi risiko. Oke, selamat mengikuti. Semoga apa yang kita bahas ini bisa bermanfaat. Oke, kita masuk ke dalam konten pembahasan ya. Apa saja yang akan kita bahas selama pertemuan kali ini atau di dalam materi kali ini. Yang pertama kita akan mencoba untuk membahas tentang teori dasar dari identifikasi risiko ya. Jadi di sini kita akan mencoba untuk mendefinisikan kira-kira alasan urgensi kenapa risk identification itu perlu untuk dilaksanakan itu apa, dan juga prinsip-prinsip yang ada di dalam risk identification. Selanjutnya kita akan mencoba untuk membahas tentang pendekatan di dalam identifikasi risiko, dan yang terakhir kita akan membahas tentang luaran, salah satu luaran di dalam identifikasi risiko yang disebut dengan risk register. Baik, sekarang kita masuk ke dalam teori dasar dari identifikasi risiko ya, atau kegiatan identifikasi risiko. Nah, kita harus paham terlebih dahulu bahwa kegiatan ini itu merupakan suatu proses ya. Jadi kalau misalkan di sini definisinya adalah sebuah proses, maka di dalam aktivitas risk identification itu pasti akan ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara terstruktur ya, sehingga bisa mencapai suatu tujuan. Nah, tujuannya itu apa? Dari kegiatan risk identification ini sendiri, tujuannya itu adalah untuk memahami event-event potensial yang akan berpengaruh negatif maupun berpengaruh positif terhadap tujuan proyek atau tujuan dari organisasi. Ya. Jadi itu merupakan definisi dari risk identification ya. Jadi merupakan suatu proses untuk memahami event-event potensial atau kejadian-kejadian potensial yang akan berpengaruh secara positif maupun berpengaruh secara negatif terhadap proyek maupun organisasi. Itu merupakan kegiatan atau definisi dari risk identification. Nah, kegiatan risk identification itu harus dipahami juga bahwa kegiatan ini itu merupakan proses yang berkelanjutan. Maksudnya proses yang berkelanjutan itu apa? Tidak serta-merta proses ini satu kali dijalankan itu selesai, tetapi harus dilakukan secara berulang-ulang dan itu terbentuk di dalam sebuah sistem. Ya, maksudnya sistem itu adalah aktivitasnya itu akan berulang mulai dari input, proses maupun output sampai feedback itu akan dilakukan secara terus-menerus. Dengan tujuan adalah untuk meningkatkan atau mengalami peningkatan yang berkelanjutan ya. Jadi di sini kita bisa pahami bahwa kegiatan risk identification itu merupakan suatu proses yang berkelanjutan yang berjalan di dalam suatu proyek maupun di dalam suatu organisasi yang di dalamnya terdapat suatu life cycle. Yang mana di sini kegiatan yang berkelanjutan ini akan berubah jika suatu environmentnya itu berubah. Nah, satu lagi yang menjadi kata kunci di dalam risk identification ya adalah kita tidak akan bisa mengelola risiko jika kita tidak tahu risiko itu apa. Nah, karena tujuan dari risk identification itu adalah untuk mengidentifikasi risiko, maka langkah ini itu merupakan langkah yang kedua ya di dalam proses setelah planning atau menyusun perencanaan manajemen risiko. Nah, pada poin yang kedua di sini adalah identifikasi risiko itu merupakan kegiatan yang terorganisir, yang mana jika suatu kegiatan itu dilakukan secara terorganisir, maka kegiatan tersebut akan memiliki suatu pendekatan tertentu. Pendekatan yang digunakan untuk apa? Pendekatan yang digunakan untuk menemukan risiko yang sesungguhnya yang terkait dengan pelaksanaan suatu proyek atau kegiatan yang ada di dalam organisasi. Ya, jadi risk identification itu merupakan suatu proses yang terorganisasi yang tujuannya adalah untuk memahami
kejadian-kejadian potensial yang memiliki pengaruh negatif maupun positif terhadap suatu proyek atau organisasi. Nah, risiko itu tidak akan bisa dinilai atau di-manage atau dikelola sampai yang namanya suatu probabilitas dari risiko itu diidentifikasi dan risikonya itu bisa dideskripsikan di dalam suatu kalimat yang tidak ambigu dan mudah dipahami. Ya, jadi risiko itu tidak akan bisa dilakukan penilaian dan tidak bisa dilakukan pengelolaan jika yang namanya suatu probabilitas risiko-risiko itu tidak diidentifikasi dan tidak dideskripsikan. Nah, oleh karena itu, dua luaran dari risk identification itu adalah hal ini. Yang pertama adalah diidentifikasikannya risiko yang terjadi di dalam proyek maupun organisasi, dan risiko-risiko tersebut selanjutnya akan dideskripsikan ke dalam komponen-komponen suatu kalimat risiko. Ya, kalimat identifikasi risiko. Yang mana kita sudah tahu bahwa di dalam suatu risiko itu pasti akan ada beberapa komponen. Yang pertama adalah definisi risiko itu sendiri, ya. Yang kedua itu adalah probabilitas terjadinya suatu risiko, dan yang ketiga adalah dampak dari suatu risiko. Nah, itu tiga hal tersebut itu akan dijadikan sebagai suatu kalimat yang mudah untuk dipahami. Kejadian yang biasa terjadi di dalam suatu proyek itu adalah seorang proyek manajer atau level eksekutif yang ada di dalam suatu organisasi salah mengidentifikasikan risiko atau salah di dalam mendeskripsikan event-event risiko yang ada. Kalau misalkan ini terjadi, maka akan ada suatu risiko yang sebenarnya itu memiliki dampak yang tinggi yang tidak akan didefinisikan. Sehingga kalau misalkan risiko itu terjadi, maka implikasinya itu akan fatal. Ya, akan fatal maksudnya apa? Misalkan kebanjiran di server. Kebanjiran server itu datanya misalkan hilang karena tidak memiliki data backup. Nah, itu fatal sebenarnya. Atau kejadian lain yang mungkin ternyata kejadian tersebut bermula atau bersumber dari kesalahan internal di dalam organisasi atau orang-orang internal yang salah di dalam misalkan menyimpan password, menyimpan username dan sebagainya. Nah, itu merupakan hal-hal yang perlu untuk diidentifikasikan. Nah, siapa yang boleh atau memiliki kewajiban untuk mengidentifikasi risiko tersebut? Yang pertama itu adalah project manager kalau misalkan kita berbicara manajemen risiko di dalam konteks project, dan yang kedua kalau kita berbicara di dalam suatu konteks organisasi, maka pihak yang berhak dan wajib untuk mendeskripsikan suatu risiko itu adalah pihak-pihak yang ada di level eksekutif. Nah, pihak di level eksekutif itu siapa? Antara lain ada CEO, CIO, CFO, CTO, dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan hal yang harus diperhatikan. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk mendefinisikan suatu event risiko atau kejadian risiko itu merupakan sesuatu hal yang akan atau dapat terjadi yang memiliki dampak positif sehingga bisa memberikan benefit, atau dampak negatif sehingga dapat menghalangi jalannya suatu tujuan dari suatu proyek maupun organisasi. Nah, itu merupakan definisi dari risk identification ya. Kita harus paham tadi bahwa risk identification itu merupakan suatu proses yang tujuannya adalah untuk mengidentifikasi risiko-risiko potensial, baik itu risiko negatif maupun risiko positif yang ada di dalam proyek maupun organisasi. Baik, maka sekarang kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan untuk pembahasan kita di dalam konsep dasar untuk identifikasi risiko. Jadi di sini terdapat suatu karakteristik kualitas yang diharapkan dari risk event yang sudah dideskripsikan di dalam oleh
seorang project manager atau pihak eksekutif. Bahwa pada poin pertama, bisa kita lihat pada poin pertama, bahwa suatu risk event yang memiliki kualitas tinggi, atau di situ kualitas tinggi itu adalah risk event itu memang eh, memiliki potensi besar terjadi dan juga memiliki dampak yang besar bagi organisasi dan bisa dideskripsikan dengan baik jika risk event tersebut dapat mendeskripsikan kejadian potensial dan bagaimana hal tersebut dapat berpengaruh terhadap proyek yang ada di dalam sebuah organisasi. Maaf, yang berpengaruh terhadap suatu proyek maupun suatu organisasi. Jadi di sini kita bisa lihat suatu karakteristik atau elemen atau kualitas dari event risiko yang sudah diidentifikasikan atau deskripsi event risiko yang memiliki kualitas tinggi itu adalah suatu kalimat risiko atau event risiko yang bisa mendeskripsikan potential occurrence. Potential occurrence itu apa? Potential occurrence itu nama lainnya adalah probabilitas terjadinya suatu risiko serta dapat mengidentifikasikan dampak ya dari risiko di dalam sebuah organisasi seperti yang sudah kita bahas pada slide sebelumnya. Di dalam suatu deskripsi event risiko itu akan ada 3 komponen ya. Ini merupakan komponen yang paling penting. Yang pertama itu adalah definisi risikonya itu sendiri ya, risiko. Yang kedua adalah probabilitas terjadinya risiko, dan yang ketiga adalah dampak dari risiko yang ada. Nah, tetapi bagaimana Pak kalau misalkan ternyata dalam deskripsi risiko itu kita tambahkan suatu informasi, misalkan mengenai sumber risiko, atau kita tambahkan mengenai komponen kuantitatif di dalam suatu risiko, apakah boleh? Ya boleh saja. Yang paling penting di dalam suatu identifikasi risiko, kalimat risiko itu bisa merepresentasikan 3 hal ini, yaitu risiko yang terjadi atau definisi risiko terjadi, probabilitasnya, dan juga dampaknya. Nah, ketika kita atau pihak project manager dan juga eksekutif itu mengidentifikasi risiko, misalkan identifikasi risiko di dalam proyek konstruksi ya atau proyek pembangunan gedung, suatu risiko yang memiliki atau suatu risiko atau deskripsi risiko seperti ini ya, tembok akan roboh sehingga bisa menyebabkan proyek itu mengalami delay. Itu akan memiliki suatu kontrol risiko dan juga mitigasi risiko yang berbeda dengan kalimat yang berbunyi ketika temboknya roboh di dalam suatu proyek maka akan berdampak pada meninggalnya seseorang karena ya tertimpa oleh tembok yang roboh tersebut. Nah, ini akan memiliki suatu mitigasi yang berbeda karena hal ini akan memiliki dampak yang juga berbeda dan probabilitas yang berbeda. Nah, sekarang bagaimana caranya kita bisa mengidentifikasikan risiko yang ada di dalam proyek maupun di dalam organisasi? Terdapat beberapa tools atau alat bantu dan teknik yang bisa digunakan. Yang pertama adalah kita melakukan yang namanya brainstorming. Dengan melakukan brainstorming, maka kita akan berdiskusi dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pengerjaan proyek maupun di dalam pelaksanaan kegiatan pada sebuah organisasi untuk mengidentifikasi suatu risiko. Yang kedua, kita bisa menggunakan teknik Delphi. Teknik Delphi itu maksudnya apa? Teknik Delphi itu adalah kita melakukan wawancara terhadap seorang expert yang ada di dalam pengerjaan proyek maupun pelaksanaan kegiatan yang ada di dalam organisasi dengan tujuan untuk mengidentifikasi risiko potensial yang bisa terjadi. Selain itu, dengan Delphi teknik kita bisa menggunakan kuesioner yang bisa diberikan ke expert tersebut untuk diisi, yang selanjutnya kita lakukan analisis. Yang nantinya hasil analisis itu akan kita present ke tiap-tiap expert yang ada. Ya.
Yang ketiga adalah interviewing ya. Interviewing ini berarti kita melakukan interview terhadap orang-orang yang memiliki sangkut paut di dalam kegiatan pelaksanaan proyek ya. Dan yang terakhir adalah SWOT analysis atau strength, weakness, opportunities dan threat analysis, yang mana di sini misalkan kita ingin mendapatkan suatu komponen strength dan weakness, maka ada satu teknik yang bisa kita gunakan, yaitu dengan menggunakan value chain, opportunities dan threat. Misalkan kita bisa menggunakan teknik yaitu PESTEL, Political, Economy, Social, Teknologi, Legal, Environment Analysis. Nah, oke, jadi itu merupakan kriteria kualitas dari deskripsi, event risiko, dan juga tools dan teknik yang bisa digunakan untuk mengidentifikasikan suatu risiko. Baik, jadi berikut ini merupakan suatu langkah atau setidaknya suatu sistem yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi risiko yang terjadi di dalam project ya. Jadi ini merupakan sistem yang didefinisikan di dalam PMBOK ya, untuk bisa mengidentifikasi risiko yang terjadi pada suatu proyek. Tetapi harus kita pahami dulu bahwa identifikasi risiko itu merupakan suatu proses yang iteratif atau berulang. Kenapa kok harus dilakukan secara berulang? Karena kemungkinan ya kedepannya akan muncul risiko-risiko baru yang berevolusi sehingga belum bisa diidentifikasi pada kegiatan sebelumnya atau pada periode sebelumnya ketika kita melakukan identifikasi risiko. Harapannya di dalam kegiatan life cycle risiko ini ya, mulai dari proses menentukan atau menyusun planning atau perencanaan risiko sampai melakukan monitoring dan kontrol, itu akan bisa dilakukan secara iteratif dalam sebuah life cycle, sehingga di dalam kegiatan life cycle tersebut terdapat banyak sekali iterasi dan partisipasi dari tiap-tiap pihak yang ada. Nah, itu merupakan hal yang harus diperhatikan pertama ketika identifikasi risiko dilaksanakan. Nah, kalau misalkan kita lihat di ilustrasi yang ada di depan, di sini terdapat input, terdapat tools dan teknik, dan yang terakhir adalah output. Di sini kita bisa lihat bahwa output di dalam identifikasi risiko itu adalah risk register. Risk register ya, RR. Nah, inputnya apa saja? Inputnya yang pertama itu bisa didapatkan dari risk management plan yang sudah kita identifikasikan dan sudah kita bahas di beberapa pertemuan sebelumnya. Yang kedua, di sini bisa didapatkan dari cost ya, cost management plan ya. Yang ketiga dari schedule management plan, yang mana schedule ini merepresentasikan kegiatan apa yang harus dilakukan di dalam kurun waktu kapan. Itu schedule management plan. Schedule management plan merepresentasikan waktu ya, yang di dalam kurun waktu tertentu akan berisi kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan di dalam proyek. Quality management plan merepresentasikan bagaimana memanage atau mengelola suatu kualitas produk yang dihasilkan di dalam suatu proyek. Human resource management plan merepresentasikan bagaimana mengatur suatu sumber daya manusia yang ada di dalam pengerjaan proyek. Baseline scope merepresentasikan suatu batasan di dalam suatu proyek. Kegiatan atau estimasi cost ya, ini merepresentasikan estimasi sampai ke dalam organisasional proses aset. Itu merupakan suatu input yang dibutuhkan untuk bisa menghasilkan risk register, yang mana risk register ini merupakan suatu luaran dari kegiatan identifikasi risiko. Nah, teknik dan tools yang bisa digunakan, yang pertama itu adalah review, yang kedua adalah information gathering teknik, bisa dengan menggunakan interview, bisa tadi kita menggunakan Delphi teknik. Checklist analysis, di sini kita memiliki suatu checklist yang merepresentasikan apa saja risiko-risiko yang bisa muncul di dalam organisasi, yang kemudian akan dilakukan information gathering untuk mendefinisikan atau mengevaluasi
komponen yang ada atau checklist yang ada, assumption analysis, diagramming teknik, seperti penggunaan risk breakdown struktur itu juga bisa digunakan, SWOT analysis dan expert judgment. Melalui tools dan teknik ini dan input ini, maka akan menghasilkan suatu risk register. Nah, siapa saja partisipan di dalam identifikasi risiko atau activity identifikasi risiko? Beberapa peran ini itu bisa dijadikan sebagai suatu narasumber ya di dalam identifikasi risiko. Yang pertama adalah project manager, project team member atau anggota-anggota proyek, risk management team kalau misalkan itu ada, customer itu sendiri, subject matter expert atau orang-orang yang memiliki expertise atau keahlian di dalam suatu subjek tertentu atau di dalam suatu kegiatan tertentu. Misal di sini adalah dokter atau suatu konsultan, itu bisa masuk ke dalam subject matter expert. Seperti konsultan hukum ya, itu sebenarnya bisa masuk ke dalam subject matter expert. End user atau pengguna dari aplikasi maupun luaran dari proyek yang ada, project manager pada tim yang lain, stakeholder, dan yang terakhir adalah risk management expert. Nah, itu merupakan partisipan-partisipan yang perlu dan yang perlu untuk dilakukan tools dan teknik pada kegiatan identifikasi risiko. Nah, sekarang kita akan membahas komponen-komponen apa saja yang perlu untuk diidentifikasikan di dalam kegiatan identifiers ya. Jadi, identifikasi suatu risiko itu seharusnya di dalamnya terdapat komponen-komponen berikut. Setidaknya ada 6 komponen yang dihasilkan dari luaran identifikasi risiko, yaitu risk register dan juga kalimat event risiko. Yang pertama adalah sumber risiko tersebut, yang kedua adalah event atau insiden atau risiko itu sendiri, yang ketiga adalah konsekuensi atau dampak dari suatu risiko, penyebab terjadinya suatu risiko, kontrol yang diharapkan muncul untuk bisa memitigasi risiko yang ada atau memanfaatkan risiko jika risiko itu bernilai positif bagi dan dapat membantu pencapaian tujuan dari proyek dan organisasi, dan kapan terjadinya risiko, yang mana kapan ini merepresentasikan probabilitas. Jadi sebenarnya kalau misalkan dari beberapa slide sebelumnya kita membahas bahwa komponen yang paling penting di dalam identifikasi risiko itu kalau bisa ada 3. Yang pertama adalah ada insiden atau risiko itu sendiri, yang kedua adalah konsekuensi atau dampak, dan yang ketiga adalah kapan risiko terjadi atau probabilitas dari suatu risiko. Nah, jadi untuk berikutnya kita akan membahas tentang definisi dan tujuan dari pelaksanaan atau pengidentifikasian tiap-tiap komponen risiko ya. Jadi di sini kalau misalkan source atau sumber dari risiko atau hazard yang terjadi di dalam suatu proyek atau organisasi itu mendefinisikan atau definisinya itu adalah sesuatu yang memiliki karakteristik atau potensi yang bisa menghambat atau harm atau mendukung terjadinya atau kegiatan suatu proyek atau pencapaian tujuan dari suatu organisasi. Contohnya di sini adalah suatu kimia yang berbahaya atau bahan kimia yang berbahaya, adanya kompetitor, dan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh government itu merupakan suatu source yang perlu juga untuk diidentifikasikan ketika kita ingin mendeskripsikan suatu risiko. Yang kedua ini adalah event atau insiden, yaitu sesuatu yang terjadi yang dapat memiliki suatu dampak di dalam pencapaian tujuan organisasi atau pelaksanaan suatu proyek, yang mana event atau insiden itu akan memiliki suatu sumber terjadinya suatu risiko. Contohnya seperti apa? Misalkan terjadinya kebocoran
dari bahan kimia yang berbahaya tadi, sehingga akan membahayakan nyawa dari tim yang ada di dalam proyek maupun stakeholdernya. Yang kedua, misalkan kompetitor. Kompetitor itu merupakan sumber risiko atau event atau insiden. Itu adalah kompetitor itu memperluas pasar bisnisnya sehingga mencapai area bisnis atau pasar bisnis yang sudah kita masuki. Nah, itu juga merupakan suatu risiko. Contohnya kalau risiko bersumber dari government, ya, itu adalah suatu regulasi yang baru atau yang sudah direvisi yang mungkin itu akan menghambat maupun akan mendukung proyek yang terjadi. Nah, itu merupakan suatu contoh dari event insiden yang dihubungkan dengan sumber dari suatu risiko. Nah, untuk komponen berikutnya itu adalah konsekuensi, ya. Konsekuensi ini merupakan dampak jika suatu risiko itu benar-benar terjadi, ya. Jadi definisinya itu adalah suatu impact atau eh, dampak yang mana dampak ini akan berpengaruh ke beberapa pihak. Salah satunya itu adalah stakeholder atau juga akan berpengaruh terhadap aset yang dimiliki oleh suatu organisasi, ya. Jadi intinya di sini merepresentasikan suatu dampak yang terjadi jika risiko itu terjadi. Yang mana dampaknya itu akan memiliki impact, ya, uh, akan berpengaruh terhadap stakeholder maupun aset yang dimiliki organisasi. Contohnya di sini adalah misalkan kebocoran dari bahan kimia yang berbahaya tadi itu akan berdampak pada environmental damage atau kerusakan lingkungan yang terjadi di sekitar proyek. Terus dampak dari terjadinya suatu event risiko tadi yaitu adanya seorang kompetitor yang mungkin kompetitor ini memiliki modal yang lebih besar yang memperluas pangsa pasarnya sehingga memasuki pasar kita itu akan berdampak pada apa? Konsekuensinya itu adalah hilangnya profit yang dimiliki oleh organisasi. Terus kalau misalkan tadi kita sudah memberikan contoh dari event risiko yaitu adanya suatu regulasi baru. Regulasi baru itu akan berdampak pada apa? Mungkin regulasi baru itu akan berdampak pada peningkatan atau pengurangan dari competitiveness yang ada di dalam suatu industri atau persaingan yang ada di dalam suatu industri. Nah, itu contoh dari konsekuensi atau dampak yang terjadi, yang merupakan salah satu komponen dari risiko. Yang berikutnya itu adalah cause. Untuk komponen berikutnya yaitu cause atau penyebab terjadinya suatu risiko, yang merupakan suatu penyebab yang secara langsung akan menyebabkan risiko itu bisa terjadi. Contoh dari penyebab risiko itu misalkan kebocoran tadi, ya. Kebocoran dari bahan kimia yang berbahaya mungkin terjadi karena desain dari kontainer, ya. Kontainer dari bahan kimia tersebut yang mungkin tidak begitu bagus, ya. Sehingga jika terjadi sesuatu maka akan robek sehingga akan pecah, ya, akan misalkan terbuka sehingga terjadi kebocoran bahan kimia, atau karena ada human intervention, kesalahan dari orang di dalam meletakkan atau mengelola bahan-bahan kimia yang berbahaya tadi tentunya. Terus selanjutnya kenapa penyebab terjadinya suatu resiko yaitu kompetitor yang meluaskan pangsa pasar itu bisa terjadi karena kita sendiri itu gagal di dalam memprediksi aktivitas dari suatu kompetitor sehingga terjadi suatu dampak yaitu market atau profit itu menjadi berkurang, atau kita gagal di dalam melakukan ekspansi.
atau kita juga gagal atau organisasi itu gagal di dalam mengedukasi masyarakat atau menginformasikan kepada masyarakat tentang kelebihan dari produknya. Nah, itu merupakan suatu penyebab atau cause dari suatu risiko yang terjadi. Untuk berikutnya, komponen berikutnya adalah kontrol. Yang dimaksud dengan kontrol itu merupakan langkah yang harus diambil oleh tim proyek maupun organisasi yang bisa digunakan untuk menghambat suatu risiko jika risiko itu memiliki dampak negatif, atau bisa menggunakan suatu risiko sebagai suatu peluang ya, ketika risiko yang muncul itu adalah risiko positif. Nah, di dalam kontrol selain kita mengidentifikasi langkah-langkah yang harus dilakukan, kita juga diharuskan untuk mengidentifikasi efektivitas atau tingkat efektivitas dari langkah-langkah tersebut ya. Contohnya di sini untuk memprevent dari suatu kebocoran bahan kimia berbahaya tadi, maka harus ada sistem deteksi dini. Kalau misalkan memang terjadi kebocoran, maka ada sistem yang bisa digunakan untuk membersihkan bahan kimia tadi. Membuat suatu aturan-aturan terkait dengan bagaimana mengelola suatu limbah berbahaya atau bahan kimia tadi, melakukan kegiatan security atau keamanan atau mengamankan bahan kimia ke dalam atau menaruh bahan kimia itu ke tempat yang berbeda dari bahan yang mungkin mudah untuk tercemar, melakukan training kepada tiap-tiap orang yang ada yang menangani bahan kimia berbahaya tersebut. Selain itu, salah satu kontrol untuk bisa mengidentifikasi dengan cepat aktivitas yang ada di kompetitor itu adalah dengan melakukan riset market dan surveillance market. Itu merupakan langkah-langkah kontrol yang ada. Nah, di sini bisa diperhatikan ya, bahwa belum didefinisikan yang namanya kontrol di dalam menjawab suatu dampak atau suatu risiko atau event risiko, yaitu adanya suatu regulasi baru dari government. Ya. Nanti tolong dicari sendiri ya untuk jawaban itu tadi yang saya tanyakan tadi. Komponen yang terakhir adalah when atau kapan terjadinya suatu risiko atau kapan suatu risiko itu bisa terjadi dan kapan dan di mana suatu risiko itu terjadi, yang bisa merepresentasikan probabilitas terjadinya risiko, yang mana probabilitas suatu risiko itu dideskripsikan dalam satuan waktu. Contohnya seperti apa? Contohnya bisa terjadi misalkan 5 kali dalam 1 tahun. Bisa terjadi misalkan 7 kali di dalam 1 tahun. Bisa terjadi kira-kira 100 kali misalkan di dalam 1 tahun. Nah, itu merupakan suatu probabilitas terjadinya suatu risiko. Nah, setelah kita melakukan identifikasi risiko, tentunya dengan bertanya kepada tiap-tiap partisipan yang ada di dalam proyek maupun di dalam kegiatan organisasi, dengan memperhatikan komponen-komponen di dalam risk statement, maka selanjutnya kita akan menyusun suatu statement risiko. Statement risiko itu seperti apa bentuknya? Statement risiko itu bentuknya adalah berupa kalimat-kalimat yang berbunyi seperti ini. Jika sesuatu terjadi, maka akan berdampak pada sesuatu hal ya. Outcome expressed itu adalah sesuatu hal atau dampak yang terjadi dari event risiko itu yang dapat berpengaruh atau memiliki dampak terhadap objektif apa. Nah, di sini ada 3 contoh nih yang bisa merepresentasikan risk statement. Yang pertama di sini adalah thunderstorm atau badai petir ya. Badai petir itu terjadi, berarti di sini thunderstorm itu merupakan suatu event ya. Akan berdampak pada alat elektronik yang misalkan rusak ya. Berarti di sini damage good atau alat elektronik yang rusak itu merupakan konsekuensinya atau dampaknya ya. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga yang terjadi adalah
Damage good ini merupakan suatu sebab ya. Damage good akan menyebabkan alat elektronik yang ada di dalam perusahaan itu rusak. Ini kausal ini. Sehingga akan berdampak pada pengeluaran kos untuk menjalankan kembali kegiatan yang sebenarnya sudah dilaksanakan ya. Tetapi karena mungkin datanya hilang, karena alat elektroniknya rusak ya, sehingga harus dilakukan kembali. Nah, ini merupakan dampak. Yang kedua, ketika kita sudah mengidentifikasi yang namanya suatu keunikan di dalam suatu pasar, maka itu akan berdampak pada peningkatan jumlah penjualan yang terjadi. Kebocoran gas dan minyak di dalam suatu teluk ya akan berdampak pada reputasi yang tercoreng di dalam komunitas lingkungan ya. Nah, itu merupakan suatu restatement yang di dalamnya memiliki event, selanjutnya adalah causal dan juga dampak yang terjadi. Di sini tinggal ditambahkan yang namanya probabilitas terjadinya suatu risiko. Misalkan thunderstorm atau suatu badai petir yang bisa terjadi antara misalkan bulan-bulan banyak hujan itu atau musim penghujan itu mulai dari Desember misalkan sampai Maret ya. Suatu badai petir yang kemungkinan besar bisa terjadi di antara bulan Desember sampai Maret itu akan menyebabkan alat elektronik yang dimiliki organisasi atau proyek rusak sehingga proyek perlu untuk mengulang kembali pekerjaannya. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari risk statement. Nah, sekarang setelah kita membuat suatu risk statement, selanjutnya bagaimana caranya untuk memvalidasi dari risk statement yang sudah dituliskan. Ketika kita ingin melakukan validasi terhadap proses dari identifikasi risiko maupun risk statement yang ada, maka kegiatan validasi itu harus menjawab beberapa pertanyaan. Setidaknya ada 5 pertanyaan yang harus dijawab. Yang pertama adalah apakah informasi yang ada yang didapatkan itu sudah reliable, yang artinya adalah kita harus yakin bahwa pihak yang kita lakukan wawancara atau brainstorming atau delphi teknik itu memang merepresentasikan pihak yang bertanggung jawab di dalam suatu proyek maupun di dalam kegiatan suatu organisasi. Jadi kita harus mengidentifikasikan sumber-sumber yang reliable. Kalau misalkan kita ingin informasi yang didapatkan itu juga reliable. Selain itu, kita juga bisa melakukan yang dinamakan dengan triangulasi ya, untuk bisa mengidentifikasi mana kira-kira jawaban yang paling sesuai, yang paling representatif jika terjadi beberapa jawaban dari beberapa sumber itu ternyata berbeda untuk merepresentasikan satu permasalahan atau satu risiko. Maka kita bisa menggunakan kegiatan atau langkah-langkah atau teknik triangulasi. Yang kedua di sini adalah bahwa suatu risiko atau risk statement itu kita sudah yakin bahwa list dari suatu risiko yang ada itu sudah komprehensif, sudah lengkap, sudah menyeluruh. Yang ketiga, apakah diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tambahan untuk bisa mengidentifikasi atau menspesifikasikan suatu risiko atau mendetailkan risk statement yang ada. Yang keempat adalah terkait dengan dampak ya. Jadi kira-kira objektif mana dan skop dari suatu kegiatan itu seperti apa yang dirasa cukup untuk bisa memenuhi suatu risk statement yang ada. Dan yang terakhir, agar yang namanya informasi itu reliable, maka kita harus bertanya kepada orang-orang yang memang bertanggung jawab di dalam proses
pada pengerjaan proyek maupun kegiatan pengelolaan di dalam suatu organisasi. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang approach atau pendekatan yang bisa dilaksanakan atau yang bisa digunakan untuk bisa melaksanakan identifikasi risiko yang tentunya sesuai dengan konteks dari manajemen risiko yang ada. Konteks itu maksudnya adalah apakah manajemen risiko itu dilakukan di dalam proyek maupun dilakukan di dalam suatu organisasi. Yang pertama adalah team based brainstorming. Nah, contoh dari suatu team based brainstorming itu adalah dengan melakukan suatu workshop, ya. Workshop ini merupakan suatu langkah yang diperlukan untuk menemukan suatu komitmen bersama dan menemukan atau menyamakan perspektif yang berbeda dari tiap-tiap pihak yang terkait di dalam pengerjaan suatu proyek. Selain itu, dengan adanya workshop ini, maka di sini akan menyamakan experience atau pengalaman, ya, atau berbagi pengalaman antara tiap-tiap orang yang melakukan workshop itu tadi. Nah, itu merupakan salah satu cara di dalam kita melaksanakan identifikasi risiko. Teknik atau pendekatan yang kedua yang bisa dilakukan untuk bisa mengidentifikasi risiko itu adalah dengan menggunakan teknik yang terstruktur. Maksudnya teknik yang struktur itu adalah kita melihat dari prosedur yang ada di dalam suatu organisasi, kita melihat dari dokumentasi-dokumentasi yang ada di dalam suatu organisasi, kemudian dari informasi yang ada kita buat yang namanya suatu flowchart untuk merepresentasikan risiko yang muncul di dalam suatu organisasi. Kita juga bisa merepresentasikannya dengan sistem design review, sistem analisis, atau berupa hazard dan operability. Yang mana hal ini atau beberapa hal ini itu memiliki tujuan pelaksanaan, yaitu untuk mendefinisikan konsekuensi potensial terjadinya suatu bencana yang akan terjadi ketika risiko itu terimplementasikan, ya, atau ya terjadi, ya, atau teknik-teknik yang bisa digunakan untuk menghambat suatu risiko yang ada. Nah, bagaimana kalau misalkan ternyata situasinya tidak begitu jelas? Maksudnya adalah kita tidak tahu atau tidak ada dokumentasi-dokumentasi di dalam organisasi, orang-orang di dalam organisasi itu juga belum paham bagaimana mengidentifikasikan suatu risiko. Maka kita bisa melakukan yang dinamakan dengan what if atau skenario analisis. Yang mana skenario analisis itu akan kita lakukan berdasarkan apa? Berdasarkan dari pengalaman yang sudah terjadi terkait dengan suatu industri tertentu. Atau kita bisa melihat suatu strateginya, kita identifikasi risikonya apa dari strategi tersebut. Nah, pendekatan yang terakhir di dalam identifikasi risiko itu adalah dengan melaksanakan multi-level risk identification atau identifikasi risiko secara multi-level. Yang mana di sini terdapat beberapa langkah, ya. Pada langkah yang pertama atau yang disebut dengan scoping stage, ya, risiko itu akan diidentifikasikan pada suatu abstraksi yang tinggi, artinya adalah berdasarkan dari komponen-komponen atau sumber-sumber risiko yang ada, serta kita akan mencoba untuk mengatur atau menentukan peringkat dari risiko yang ada. Baru setelah itu kita identifikasikan secara lebih detail dan kita analisis kira-kira dampak dari risiko dan probabilitas terjadinya risiko berdasarkan sumber tadi itu apa. Nah, itu merupakan langkah yang terakhir, ya, yaitu multi-level risk identification. Baik, kita masuk ke pembahasan luaran dari suatu kegiatan identifikasi risiko yang disebut dengan risk register, ya. Jadi apa sih output atau luaran dari kegiatan risk identification yang disebut dengan risk register ini? Yang disebut dengan risk register ini merupakan suatu daftar dari risiko yang sudah diidentifikasi serta informasi-informasi lain yang dibutuhkan untuk bisa membuat suatu kriteria risiko. Itu yang disebut dengan risk register. Nah, di sini risk register diidentifikasikan ke dalam dua bentuk. Yang pertama adalah sebagai suatu dokumen yang di dalamnya itu terdapat beberapa risiko dan bagaimana suatu risiko itu direpresentasikan ke dalam suatu tabel.
Yang kedua, risk register memiliki tujuan. Yang pertama, tujuannya itu adalah sebagai suatu alat analisis, ya, alat bantu untuk bisa melakukan dokumentasi terhadap risiko-risiko potensial dan informasi-informasi yang berkaitan dengan terjadinya risiko tersebut. Nah, suatu event risiko itu merepresentasikan suatu kegiatan yang spesifik, ya, dan event-event yang belum terjadi, ya, kita belum yakin bahwa itu terjadi, tetapi kita bisa memprediksi probabilitas terjadinya event tadi. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah badai petir. Badai petir itu kalau nggak pada musim hujan, itu nggak, sangat kecil kemungkinan itu terjadi, ya. Yang akan terjadi, yang akan berpengaruh terhadap suatu proyek, baik itu secara positif atau secara negatif. Nah, negatif risiko atau risiko yang negatif itu biasanya berdampak pada delay atau terjadinya suatu risiko yang bisa menyebabkan waktu pengerjaan proyek itu ditunda sementara. Sedangkan positif atau risiko positif itu adalah suatu dampak atau suatu risiko yang akan berdampak pada pengerjaan proyek yang bisa dilakukan dengan lebih cepat atau lebih murah. Nah, itu merupakan definisi dari risk register, ya. Nah, untuk berikutnya kita akan membahas tentang konten dari suatu risk register. Yang pertama adalah event yang terjadi, yang kedua adalah ranking dari event tersebut, nama dari event tersebut, deskripsi dari tiap-tiap event yang terjadi, kategori dari tiap-tiap event ketika atau dampak ketika event itu terjadi, dan root cause dari tiap-tiap risiko yang ada. Selanjutnya, konten-konten yang lain yang ada di dalam suatu risk register itu adalah trigger, ya, atau sumber atau penyebab terjadinya suatu risiko itu ada, respons dari suatu risiko atau di sini disebut juga dengan kontrol, terus risk owner atau seorang yang memiliki tanggung jawab di dalam menyelesaikan atau memitigasi suatu risiko, impact dan probabilitas terjadinya suatu risiko. Impact itu adalah dampak, probabilitas itu kemungkinan terjadinya suatu risiko, dan status dalam suatu risiko, yang nanti tiap-tiap komponen yang ada di dalam konten risk register ini akan direpresentasikan ke dalam sebuah tabel. Nah, bagaimana sih bentuk tabel dari suatu risk register? Nah, ini merupakan representasi dari bentuk tabel risk register. Di sini adalah nomor dari risiko itu, ranking dari risiko tersebut, risikonya itu apa, deskripsi secara lebih detail dari risiko itu apa, kategori risiko itu terjadi karena apa, kategori risiko itu ada di mana, apakah risiko itu termasuk ke dalam risiko yang terjadi karena eksternal maupun internal. Kalau misalkan terjadi secara eksternal, apakah itu termasuk ke dalam bencana? Kalau internal itu misalkan apakah ada kelalaian dari sumber daya manusia yang melakukan kegiatan di dalam suatu organisasi, penyebab terjadinya suatu risiko, trigger dari suatu risiko, potensial respons atau kontrol yang bisa dilakukan untuk bisa menghambat suatu risiko kalau misalkan risiko itu negatif, owner dari suatu risiko, probabilitasnya, impact atau dampak, dan terakhir adalah status. Nah, oke, jadi ini merupakan suatu sampel atau contoh dari suatu risk register. Baik, jadi itu tadi pembahasan kita tentang risk identification, yang mana kita sudah membahas mulai dari konsep dasar di dalam suatu kegiatan identifikasi risiko. Selanjutnya kita juga sudah membahas tentang approach atau pendekatan di dalam melakukan identifikasi risiko, dan yang terakhir kita sudah tahu luaran dari risiko berupa risk register itu seperti apa. Nah, oke, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan di dalam materi tentang identifikasi risiko kali ini. Semoga apa yang sudah kita laksanakan ini bisa bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.